dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, hari ini kita tengah membahas bagaimana menjadi anak muda yang bisa meraih masa depan yang sukses dunia dan akhirat. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai sosial media, Pak Ustadz. Karena memang anak muda zaman sekarang susah dipisahkan dengan sosial media. Bahkan apapun yang dilihat di sosial media itu dianggap kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa berpartisipasi dan mengikuti tren ini tanpa memberikan mudarat tapi memberikan manfaat? Ya, media sosial itu dia seperti pisau yang punya dua mata sisi. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, dia juga bisa melukai orang. Betul. Istilah almarhum Zainuddin M.Z, ibarat senjata, tergantung siapa yang pegang. Kalau senjata itu dipegang oleh orang yang tepat, misalnya prajurit dia pakai perang, itu tepat guna. Tapi kalau dia pakai membunuh orang baik, itu salah guna. Itu yang Media salah. juga begitu. Itu baik, TV itu baik, medsos itu baik, TikTok, Instagram, Facebook, semua baik. Tergantung mau pakai apa. Kalau dia pakai untuk menyebarkan kebaikan, dia akan jadi amal jariah. Seperti saya. Kalau saya dakwah di masjid, paling 200 orang, 300 orang yang dengar. Tapi begitu saya post di medsos saya, itu bisa sampai puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang nonton. Dan bukan cuma orang Indonesia, bisa ke tetangga jiran, bisa ke orang lain yang nonton. Itu tergantung. Ya, maka dalam Islam itu media sosial bisa berdampak menjadi amal jariah. Dan amal jariah ini meskipun yang nge-share, yang memposting, yang buat akun, meskipun dia sudah meninggal, tapi kalau konten yang dibuat itu adalah konten amar ma'ruf nahi mungkar, meski dia sudah jadi tulang belulang di kubur, amalnya tetap mengalir selama itu ilmunya bermanfaat. Itu yang disebut amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya ada juga yang disebut dosa jariah, yang mengalir terus meskipun kamu sudah mati. Apa itu? Misal adik-adik nih putri, posting foto-foto yang tidak menutup aurat. Ya, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, dia foto. Ya. Nah, selama postingan itu beredar, selama itu kau dapat dosa. Ya, maka itulah bahayanya namanya jejak digital. Biar kita sudah bertobat, dia masih bisa beredar. Bahayanya, jadi adik-adik sekalian manfaatkan media dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia bisa dapat duit dari situ. Termasuk masjid yang alhamdulillah cantik ini, itu karena medsos. Maksudnya Pak Ustadz? Karena penghasilan dari medsos itu pakai bangun masjid. Masya Allah. Membahagiakan orang tua, dimanfaatkan umat yang di ada sekitar ini dan juga jadi amal jariah. Jadi tergantung. Tapi mereka yang menggunakan untuk tipu muslihat. Medsosnya dipakai tipu-tipu. Maka selama tipu-tipu itu mengalir, maka selama itu juga pengunggah dan pembuat kontennya dapat dosa. Dosa jariah. Jadi kalau misalnya dia bikin konten itu dimanfaatkan orang untuk kebatilan. Maka selama ilmu itu beredar, selama itu orang yang post dan orang yang membuat konten itu akan mendapat dosa. Ya saya kan cuma share Ustadz. Itu yang disebut kalau dalam pidana junto. Ikut serta. Dalam hukum Islam namanya asariku pisarru sarri. Bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Jadi Amar, manfaatkan ilmu komunikasi yang kamu miliki untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang bikin konten, jangan menyebarkan berita kebencian. Jangan menyebarkan hoax. Karena dalam Islam jangankan berita fitnah. Jangankan berita yang tidak ada faktanya, berita benar saja, berita yang pasti kejadiannya saja dilarang disebarkan apabila mengandung mudarat di dalamnya. Sehingga dalam prinsip Islam ada yang disebut likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Dalam ilmu komunikasi ada yang disebut check and recheck. Benar enggak ini? Kejadiannya betul tidak? Maka kita cek dulu ke sumbernya. Itu dalam disiplin teori komunikasi disebut check and recheck. Menurut ilmu Quran namanya tabayyun.
Fatabayyanu, ceklah kamu apa benar itu si pembawa berita, siapa tahu dia membawa berita bohong. Dalam Islam, ilmu komunikasi sangat besar manfaatnya. Kita bisa berdakwah Sabang sampai Merauke, menjangkau berapa segmen itu karena media. Maka adik-adik sekalian, gunakan keahlianmu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Dahsyat sekali, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu memanfaatkan sosial media untuk mengejar kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya robbal alamin. Nah Pak Ustadz, untuk menutup pembahasan kita hari ini, apa sekali lagi yang menjadi petuah buat kita semua untuk anak-anak muda supaya bisa meraih sukses di depan, di dunia dan di akhirat. Oke, adik-adik sekalian, kalian masa muda. Masa muda itu berapi-api. Tapi kalau dia tidak dibekali dengan sesuatu yang baik, maka apinya akan membakar. Tapi apabila api itu dikendalikan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan merebus dan menjadi masakan yang baik. Artinya, jika kalian mempersiapkan diri dengan baik, menyempurnakan sholatnya, memuliakan orang tua dan guru, lalu menjaga akhlak yang baik, insya Allah urusan dunia tidak usah cemas. Allah yang akan mengaturnya. Tapi jangan sampai termakan bikin status yang tidak masuk akal. Ya, bikin status-status yang tidak masuk di logika kita. Seperti mana Mas Bayu? Mau tidur update status. Semoga dapat jodoh yang bisa jadi imam dalam hidupku. Bagaimana kau bisa dapat imam? Nah, tempatmu mall, tempatmu tempat karaoke, tempatmu panti pijat, tempatmu main biliar. Tidak mungkin. Kalau kau mau dapat imam, tempatmu pengajian, tempatmu kajian, tempatmu tadarrus, tempatmu majelis taklim. Insya Allah dapat yang bisa jadi imam. Ya, jadi masa muda dalam Islam itu sangat luar biasa. Golongan-golongan pertama yang masuk Islam itu adalah pemuda-pemuda yang hebat dalam berusaha. Golongan awal, orang-orang awal yang masuk Islam. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu adalah Abdurrahman bin Auf. Itu golongan-golongan pertama anak muda yang jadi pengusaha lalu kemudian masuk Islam karena bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Makasih. Ya, jadi anak muda penting sekali nih untuk bisa benar-benar mencamkan dan juga memegang prinsip tadi ya untuk meraih sukses di masa depan. Tadi yang pertama apa? Perbaiki sholatnya, sempurnakan sholatnya. Yang kedua apa? Birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dan jaga juga akhlak. guru. Yang ketiga adalah jaga akhlak. Jaga akhlak. Jadi kan begini Mas Bayu, ya, Pak Ustadz. dari dulu masa kecil kita, orang tua kita selalu mengajarkan, kalau kau mau selamat nak, perbaiki hubunganmu yang kita dalam bahasa agama hablum minallah dan hablum minanas. Perbaiki hubunganmu kepada Allah, sempurnakan hubunganmu kepada sesama manusia. Hablum minallah itu dalam agama disebut ibadah. Sebelum kau baik sholat, puasamu, sebelum baik zakatmu, sebelum haji dan sedekah, yang pertama sekali harus itu adalah sholat. Sholat diperbaiki. Ya, as-sholatu miftaul khair. Sholat itu kunci kebaikan. Ya. Jadi semua kebaikan tidak ada gunanya kalau dia tidak sholat. Itulah kunci juga pertama. yang menandakan kita antara Islam dengan non-Muslim. Itu sholat. Dalam surah Al-Fat 29. Hablum minallah sholat. Hablum minannas kepada sesama manusia. Yang pertama ke orang tua. Sebelum baik kepada dosen, baik kepada manajer, baik kepada teman. Yang pertama baik dulu deh ke orang tua. Sudah itu yang ketiga tadi itu perbaiki akhlakmu kepada teman. Biarlah temanmu membuli kamu tapi jangan kamu yang jadi pembuli. Biarlah temanmu memaki kamu tapi jangan kamu yang maki dia. Waktu saya kuliah dulu kalau saya dibilangnya orang kampung, kampung sholat, kampungan, saya cuma bilang, daripada kau ndak ada kampungmu. Ya kan? Benar juga sih. Jadi gitu aja, jangan membalas keburukan dengan keburukan yang saat tidak. Tapi anak muda kan emosinya kadang-kadang. Ya itulah bedanya orang beriman. Oh. Ya, saya dulu waktu sekolah kalau saya masuk ke musola sholat duha orang bilang, kampungnya ini dasar. Saya cuma bilang dalam hati, jangan kau lihat saya sekarang, tunggu saya 20 tahun yang akan datang. Masya Allah. Nah, mereka yang bully-bully saya dulu, sekarang kalau ketemu foto dulu Ustaz. Jadi masa depan jangan pernah cemas. Ya. Yang kamu cemaskan kalau kau tidak siap dengan masa depanmu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk Petua Ustadz Dasat Latif.
Semoga apa yang disampaikan menjadi pegangan buat kita semua untuk menjadi generasi yang kuat. Walaupun dibilang sebagai strawberry generation, generasi strawberry, tapi harapannya si strawberry ini tetap bisa memberikan manfaat, bisa memiliki mental yang kuat dan selalu optimis untuk meraih masa depan yang lebih baik. Amin ya robbal. Terima kasih Ustadz Dasat Terima kasih, atas Mas Bayu. petua-petuanya. Terima kasih teman-teman dari Universitas Hasanuddin yang sudah hadir di sini. Kami, saya Bayu Oktara dan juga Ustadz Dasat Latif beserta kru Metro TV yang bertugas dari Masjid Hajah Sitimang Makassar pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah besok kita kembali berjumpa tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.